teman-teman, di video ini aku mau ngebahas benturan antara hukum alam dan positisme hukum. Tapi bukan cuma teori, melainkan lewat kasus nyata di Indonesia, yaitu kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus ini menarik karena secara hukum putusannya sah, tapi secara moral banyak masyarakat yang merasa keadilan belum benar-benar tercapai. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya hukum itu harus tunduk ke aturan atau ke rasa keadilan. Langsung saja kita ke singkat kasus nyatanya. Kita mulai dari konteksnya dulu. Saat pandemi COVID-19 melanda, hampir semua aspek kehidupan masyarakat terguncang. Banyak orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, usaha kecil gulung tikar, dan penghasilan menurun drastis. Di situasi seperti ini, bantuan sosial dari pemerintah jadi harapan terakhir banyak keluarga untuk bisa bertahan hidup. Pemerintah kemudian menyalurkan berbagai program bansos, salah satunya merupakan paket sembako untuk masyarakat terdampak, khususnya di wilayah Jabodetabek. Program ini berada di bawah Kementerian Sosial. Harapannya jelas, negara hadir untuk melindungi rakyatnya di masa krisis. Tapi masalahnya di balik program yang seharusnya penuh nilai kemanusiaan ini justru terjadi korupsi. Juliari Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial terbukti menerima suap dari para penyedia paket bansos. Jadi setiap paket bantuan yang seharusnya sampai utuh ke masyarakat ternyata dipotong untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Inilah yang bikin publik marah besar, karena yang dikorupsi bukan proyek biasa, tapi bantuan untuk orang-orang yang sedang kesulitan hidup. Ini bukan cuma soal uang negara, tapi soal hak masyarakat untuk hidup layak di tengah krisis. Banyak orang merasa bahwa perbuatan ini secara moral jauh lebih kejam dibandingkan korupsi di kondisi normal. Kasus ini kemudian diproses secara hukum dan berujung pada putusan pengadilan. Secara hukum prosesnya sah, tapi secara putusan dibacakan muncul pertanyaan besar di masyarakat. Kok hukumnya segini saja? Apakah ini sudah adil? Nah, dari sinilah perdebatan soal keadilan hukum mulai mencuat. Sekarang kita lihat kasus ini dari kacamata positisme hukum. Dalam positisme hukum, hukum itu dipahami sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara, yang dinilai adalah apakah perbuatan melanggar undang-undang, apakah unsur-unsurnya terpenuhi, dan bagaimana pasal-pasal itu diterapkan. Dalam kasus Juliari Batubara, semua proses ini berjalan. Ia didakwah dengan pasal tindak pidana korupsi, diadili di pengadilan, dan dijatuhi hukuman. Dari sudut pandang positisme hukum, selama prosedur dan pasalnya benar, maka putusan itu sah secara hukum. Pendekatan ini sebenarnya penting. Positisme hukum menjaga kepastian hukum supaya hukum tidak dijalankan berdasarkan perasaan semata. Hakim tidak boleh menghukum seseorang hanya karena opini publik atau kemarahan masyarakat. Semua harus ada dasar hukumnya. Tapi disinilah letak masalahnya. Ketika hukum terlalu fokus pada teks undang-undang, aspek kemanusiaan dan dampak sosial sering kali jadi nomor 2. Akibatnya, meskipun putusan itu sah, banyak orang yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan. Jadi, dari sudut pandang positisme hukum, kasus ini memang selesai. Tapi dari sudut pandang masyarakat, rasa keadilannya belum selesai. Sekarang kita pindah ke sudut pandang hukum alam. Hukum alam melihat hukum bukan cuma sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai cerminan nilai moral, keadilan, kemanusiaan. Intinya, sesuatu itu bukan hanya dinilai legal atau ilegal, tapi juga adil atau tidak adilnya. Kalau pakai kacamata hukum alam, korupsi bansos ini jelas pelanggaran moral yang sangat serius. Mengambil keuntungan pribadi di saat masyarakat sedang kesulitan hidup dianggap melanggar ini nilai dasar kemanusiaan. Bahkan banyak orang yang menganggap perbuatan ini lebih dekat ke kejahatan moral daripada sekedar pelanggaran hukum.
Dari sudut pandang ini, hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari Batubara dianggap belum sebanding secara moral, karena dampaknya bukan hanya kerugian negara tapi juga penderitaan nyata masyarakat. Maka wajar kalau publik merasa keadilan belum benar-benar ditegakkan. Tapi hukum alam juga punya kelemahan. Nilai moral itu tidak selalu sama bagi semua orang. Apa yang dianggap adil oleh satu kelompok bisa dianggap berlebihan oleh kelompok lain. Kalau hukum hanya mengandalkan moral, maka bisa muncul ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Nah, dari sini kita bisa lihat benturannya dengan jelas. Di satu sisi, positisme hukum bilang, selama putusan sesuai undang-undang, maka hukum sudah ditegakkan. Sedangkan di sisi lain, hukum alam bilang, kalau putusan itu tidak mencerminkan keadilan dan kemanusiaan, maka hukum belum benar-benar adil. Nah, kasus Juliari Batubara jadi contoh nyata bagi hukum sering berada di posisi sulit. Kalau hakim terlalu patuh pada aturan, hukum bisa terasa dingin dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Tapi kalau hakim terlalu mengikuti moral dan tekanan publik, hukum bisa jadi tidak pasti dan rawan disalahgunakan. Disinilah kita melihat bahwa hukum bukan sekedar soal benar dan salah secara aturan, tapi juga soal legitimasi di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa hukum tidak adil, kepercayaan terhadap sistem hukum bisa menurun, dan ini jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum sering terjebak di antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan keduanya agar hukum tetap tegas tetapi juga manusiawi. Menurut saya pribadi, kasus Juliari Batubara menunjukkan masalah yang lebih dalam dari sekedar perbedaan teori hukum. Persoalannya bukan hanya soal hukum alam versus positisme hukum, tetapi bagaimana hukum kita sering gagal menangkap konteks sosial dan penderitaan nyata masyarakat. Secara normatif, hakim memang terikat pada aturan tertulis. Namun, jika hukum hanya dipahami sebagai kumpulan pasal tanpa keberanian moral, maka hukum berisiko menjadi legal tetapi tidak legitimit di mata publik. Dalam kasus korupsi bansos COVID-19 ini, dampaknya bukan sekedar kerugian negara, melainkan hilangnya hak hidup layak masyarakat di tengah situasi darurat kemanusiaan. Sayangnya, aspek ini belum sepenuhnya tercermin dalam berat ringannya hukuman. Disinilah saya melihat kelemahan positisme hukum yang terlalu kaku ketika hakim hanya fokus pada pembuktian unsur delik dan angka kerugian negara. Hukum kehilangan sensitivitas sosial. Akibatnya, muncul jarak antara keadilan versi pengadilan dan keadilan versi masyarakat. Ini berbahaya karena bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Namun di sisi lain, saya juga tidak sepenuhnya setuju jika hukum sepenuhnya diserahkan pada hukum alam atau moral semata. Moral itu penting, tetapi tidak selalu objektif dan bisa benar-benar berbeda-beda antar kelompok masyarakat. Jika hakim hanya berpatok pada rasa keadilan subjektif, maka hukum bisa menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi. Karena itu, menurut saya jalan tengah adalah pendekatan hukum progresif. Hakim tetap berpegang pada aturan tertulis, tetapi menafsirkan hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan dampak sosial, kondisi darurat, dan rasa keadilan publik. Dalam kasus seperti korupsi bansos, seharusnya ada keberanian untuk menjatuhkan hukuman yang benar-benar mencerminkan kejahatan luar biasa dalam situasi luar biasa. Selain itu, pembentukan undang-undang juga perlu melakukan evaluasi. Korupsi yang terjadi saat bencana atau krisis nasional seharusnya diposisikan sebagai kejahatan dengan pemberatan hukuman yang tegas, bukan hanya tambahan formal. Dengan begitu, hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pesan moral dan efek jera yang
tidak yang kuat. Jadi menurut saya hukum yang ideal bukanlah hukum yang dingin dan kaku, tetapi hukum yang berani, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas tanpa mengorbankan kepastian hukum. Baiklah, sebagai penutup, kasus korupsi bansos COVID-19 menunjukkan bahwa yang sah secara aturan belum tentu adil secara moral. Benturan antara hukum alam dan positisme hukum bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk diseimbangkan agar hukum bisa benar-benar dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini bisa menambah sudut pandang kita tentang makna keadilan dalam hukum. Bye-bye.